Banyak yang ikut-ikutan membawa NASA untuk melegitimasi klaim mereka tanpa verifikasi. Ya, tidak mengherankan juga sih kalau klaim-klaim seperti ini bisa populer di Indonesia ya, karena bahkan level profesor ternyata jatuh juga dalam perilaku yang sama. Jadi, isu tentang bulan pernah terbelah adalah salah satu klaim yang paling sering muncul dalam wacana sains dalam Al-Quran. Banyak ulama dan profesor di dunia Islam yang kemudian membawanya sebagai bukti ilmiah mujizat Nabi Muhammad. Di Indonesia sendiri ada beberapa ulama yang kemudian membawa narasi-narasi seperti ini dalam ceramah-ceramah mereka. Misalnya yang saya tahu ada Ustaz Abdul Somad dan Habib Rizik. Tapi ya, kalau kita tinjau dari sisi sains, klaim ini sebenarnya menjadi problematis. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Nidal Gussong, Islam's Quantum Question, halaman 9-12, dia itu sempat menyinggung kisah bulan terbelah ini. Jadi, Nidal Gussong ini adalah salah satu astrofisikawan muslim yang cukup moderat ya, yang tentu saja sering menulis tentang sains dan Islam. Dalam bukunya, dia bilang bahwa banyak penulis muslim yang mencoba menjadikan fenomena ini sebagai sebuah peristiwa astronomis nyata. Padahal, Gusom sebenarnya juga mengutip suara-suara kritis dari dalam Islam itu sendiri. Misalnya, dia mengutip Al-Jamili yang menekankan bahwa ayat dalam surat Al-Qamar bisa jadi bukan merujuk pada peristiwa historis, melainkan kejadian di masa depan, yaitu pada hari kiamat. Nah, sebenarnya fenomena bulan terbelah ini tidak hanya ada di kalangan muslim ya. Ada juga kisah serupa di Inggris tanggal 18 Juni 1178, di mana sekelompok orang itu mengaku melihat bulan sabit, tanduk atasnya itu terbelah dengan api. Bahkan catatan serupa juga muncul di seni batu suku Maori di Selandia Baru. Namun, yang perlu dicatat adalah para ilmuwan modern itu menduga peristiwa ini mungkin akibat meteorit yang menabrak bulan. Dan ada hipotesis yang menghubungkannya dengan kawah Giordano Bruno di permukaan bulan itu sendiri. Tapi ya tetap saja ini adalah peristiwa tumbukan meteorit, bukan bulan terbelah dua. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah kapan cerita bulan terbelah ini menjadi populer di era modern? Nah, dalam bukunya Nidal Gussong, dia itu bilang bahwa cerita ini mulai berkembang ketika salah satu profesor, namanya itu Profesor Zaglul Al-Nagar, yang merupakan ahli geologi asal Mesir, yang juga dikenal sebagai spesialis ijaz. Nah, ijaz itu kalau dalam Islam itu kayak ilmu yang mencoba menunjukkan mujizat ilmiah dalam Al-Quran gitu. Dalam sebuah kuliah di Universitas Inggris, Al-Nagar bilang bahwa mujizat bulan terbelah sudah terbukti oleh sains modern. Nah, Profesor Al-Nagar kemudian bercerita tentang seorang pria Inggris bernama Daud Musa Pitcock, yang katanya waktu itu Pitcock ini lagi mencari agama mana yang benar. Lalu ada seorang temannya yang memberikan dia Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, pas dia buka, dia itu langsung nyasar ke surat Al-Qamar yang menyatakan bahwa bulan pernah terbelah. Dia pun bertanya dalam hati, apa benar bulan ini pernah terbelah? Karena dia nggak terlalu begitu percaya, ya dia tutup Al-Quran dan tidak pernah buka lagi gitu. Tapi suatu hari dia itu nonton acara TV di BBC. Nah, di situ ada ilmuwan Amerika yang ditanya sama presenter, karena pada saat itu Amerika Serikat itu menghabiskan jutaan bahkan miliaran dolar untuk eksplorasi luar angkasa. Sementara ya kita tahu pada saat itu orang-orang di bumi itu masih dalam keadaan kelaparan gitu. Jadi para ilmuwan itu mulai menjelaskan alasan kenapa program luar angkasa itu sangat penting, termasuk manfaatnya untuk pertanian dan industri. Nah, para ilmuwan itu mengatakan bahwa salah satu penemuan penting mereka adalah waktu mempelajari persamaan dan perbedaan antara bulan dan bumi. Nah, mereka itu kemudian menemukan semacam ada jalur batuan yang aneh yang terbentang dari permukaan bulan, masuk ke dalam hingga ke pusatnya, lalu keluar lagi ke permukaan sisi satunya. Nah, menurut cerita ini, pas informasi ini ditunjukkan ke para geolog, mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa bulan pernah terbelah, lalu menyatu lagi. Dan jalur batuan itu adalah bukti nyatanya.
Mendengar penjelasan tersebut di acara ini, Daud Musa Pidcock langsung loncat dari kursi dan bilang, mujizat Muhammad di padang pasir 1400 tahun lalu. Tuhan membimbing orang-orang Amerika untuk mengkonfirmasi hal itu bagi umat muslim. Gak diragukan lagi, agama ini pasti agama yang benar. Nah, Prof. Al-Nagar bilang bahwa surat Al-Qamar inilah yang menjadi alasan langsung kenapa Pidcock akhirnya menjadi seorang muslim. Dan kisah ini kemudian diceritakan ulang oleh ulama-ulama di Indonesia seperti yang sudah saya mention di awal tadi, yakni ada Ustaz Abdul Somad dan ada Habib Rizik. Nah, kalau kalian pengen nonton video mereka, silahkan cek linknya di deskripsi. Dan bagi kalian yang pengen baca bukunya Nidal Gusong, versi digital tentunya, linknya juga saya berikan di deskripsi. Nah, dalam bukunya, Nidal itu agak kecewa sebenarnya dengan Prof. Al-Nagar ini, karena ya, Al-Nagar ini sebenarnya adalah profesor geologi di universitas. Jadi, cukup mengejutkan saja sih melihat beliau bisa menceritakan kisah seheboh ini tanpa cek fakta dulu ke NASA, BBC, atau sumber-sumber yang kredibel. Bahkan Prof. Al-Nagar ini nggak tanya ke dirinya sendiri, kapan peristiwa geologi luar biasa seperti ini bisa terjadi. Jadi ya, wajar saja kalau masyarakat awam juga ikut-ikutan menganggap ini sebagai fakta ilmiah. Karena bahkan sekelas profesor universitas saja bisa bikin klaim yang sangat luar biasa seperti itu tanpa verifikasi dulu ke NASA gitu. Kata Nidal, kalau memang bulan pernah terbelah secara fisik, ya itu bakal menjadi sebuah peristiwa geologi luar biasa yang pasti tercatat jelas dalam penelitian astronomi. Namun tidak ada satupun data ataupun publikasi ilmiah yang mendukung hal ini. NASA sendiri tidak pernah menyatakan bahwa bulan itu pernah terbelah di masa lalu. Tidak ada satupun publikasi resmi, baik di situs NASA maupun dalam jurnal mereka, yang mendukung klaim ini. Bahkan Brad Bailey, salah satu member NASA, menulis di salah satu website dan mengatakan seperti ini, saran saya, jangan gampang percaya pada semua yang kita baca di internet. Sumber yang benar-benar valid secara ilmiah itu ya paper yang sudah direview. Sampai sekarang, nggak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau bulan itu pernah terbelah jadi dua dan menyatu lagi di masa lalu. Lalu bagaimana dengan foto NASA yang sering disebut-sebut sebagai bukti bulan pernah terbelah? Salah satu gambar yang sering beredar untuk mendukung klaim ini adalah foto jalur panjang di permukaan bulan. Gambar itu bahkan pernah muncul di situs NASA sebagai Astronomy Picture of the Day pada 29 Oktober 2002. Namun, gambar tersebut sebenarnya menunjukkan rills, yaitu cekungan panjang di permukaan bulan. Nah, ada 3 jenis rills. Pertama ada Sinus Rill yang berkelok, bekas aliran lava purba. Kemudian ada Arcuate Rills yang melengkung seperti busur, dan ada Straight Rills yang lurus panjang. Salah satunya adalah Arideus Rill, difoto oleh Apollo 10 tahun 1969 ya. Jadi, rills ini adalah fenomena geologi biasa di bulan. Mirip retakan kerak bumi atau bekas aliran magma. Jadi, ya ini bukan indikasi bahwa bulan itu pernah terbelah jadi dua. Jadi, balik lagi, kalau fenomena bulan terbelah ini dianggap sebagai sebuah kebenaran dalam agama Islam, ya sebagai umat Islam, kita harus meyakini itu sebagai kebenaran mutlak. Karena Al-Quran bilang begitu. Tapi kalau dibilang misalnya NASA atau ilmuwan sudah membuktikan itu, ya silakan ditunjukkan di media mana NASA pernah mengeluarkan statement seperti itu, bahwa bulan pernah terbelah di masa lalu. Banyak yang ikut-ikutan membawa NASA untuk melegitimasi klaim mereka tanpa verifikasi. Ya, tidak mengherankan juga sih kalau klaim-klaim seperti ini bisa populer di Indonesia ya. Karena bahkan level profesor seperti yang dikatakan oleh Nidal dalam bukunya, ternyata jatuh juga dalam perilaku yang sama. Jadi ya, itulah realitas yang ada. Yang harus kita lakukan saat ini adalah terus mengedukasi dan mengkampanyekan pola pikir kritis. Bukan untuk melemahkan iman, tapi untuk melatih diri agar bisa membedakan mana wilayah keyakinan dan mana wilayah sains yang butuh validasi. Dan bagaimana sains dan agama bisa berjalan berdampingan tanpa harus dicampur adukan. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.